Tapi yang kita mau gali di sini bukan secara medis, tapi secara apa yang berarti? Psikologis. Dan aku memutuskan untuk ke rumah sakit karena aku nggak enak banget gitu kan. Aku takutnya ada sesuatu. Apa yang nggak enaknya itu ngerasain apa mual. Tapi gimana caranya kita tahu kalau kita butuh atau harus ngobrol sama psikolog gitu? Oke, mau bahas apa? Mau bahas apa? Gimana? Kalian enak nggak sih ngeliat aku minum? Kalau enak, berarti emang cocoknya tuh di sini ada brand gitu loh. Ya, di sini juga, ini masih kosong nih, bisa masukin brand. Wah banyak lah, bisa apa aja. Ya sayang ya. Ya amin. Nih, jadi kalian yang nonton podcast kita dari awal nih ya, ini seru banget yang. Jadi kayak ngelihat, belum ada sponsor nih, belum ada brand masuk, tiba-tiba nanti ada brand air mineral gitu, atau air murni gitu kan, ya kan? Atau di sini bisa jadi slideshow, ganti-gantian nama slideshow, iya. E-commerce gitu kan, bisa loh. Di sini ada ekspedisi. Tapi jangan ekspedisi alam gaib, jangan. Tahu gak sih kamu ada cerita program zaman dulu? Oke. Ya udah. Oke, apa gimana? Gimana? Kan aku di sini sebagai narasumber lagi. Iya sih. Tapi gue nggak paham banget nih kalau masalah ini. Oke. Berarti gini. Seperti yang kita tahu, Keisha kemarin sempat sakit ya sayang. Sempat dirawat di rumah sakit karena ada secara medis ada masalah di lambungnya ya. Iya. Tapi yang kita mau gali di sini bukan secara medis, tapi secara apa yang berarti? Psikologis, ya pintar kamu. Secara psikologis, karena Keisha ngerasa apa ya? Kayaknya ada something wrong ya, selain yang medis tadi, selain lambung gue, kayaknya pikiran gue ada yang salah nih. Iya. Gitu ya. Jadi gimana, Ibu? Silakan ceritakan. Sebenarnya apa kemarin tuh kamu kenapa sih? Oke, jadi kan aku ada masalah GERD. GERD mah kan medis. Iya, ceritain dulu dong. Ya terus. Jadi kan aku ada masalah lambung. Jadi GERD itu awal mula muncul istilahnya tahun berapa? Jadi kan aku ada masalah lambung yang membuat aku nggak enak perutnya. Dan aku memutuskan untuk ke rumah sakit karena aku nggak enak banget gitu kan. Aku takutnya ada sesuatu. Apa yang nggak enaknya itu ngerasain apa mual, keliengan, sempet ngira HB aku kurang, ternyata enggak. Terus kayak di sini tuh nggak enak gitu, sakit gitu. Ulu hatinya. Terus akhirnya aku memutuskan ke rumah sakit, takutnya ada kaitannya sama baby. Tapi kan ternyata enggak gitu. Terus dirawat udah gitu, diobatin dari segi medis gitu. Cuman dari segi makan juga udah gitu. Cuman aku ngerasa ada yang aneh sama pikiran aku pas aku di rumah sakit. Aku ngerasa kayak, oh iya, kan kalau lambung itu bisa jadi pikiran juga. Kira-kira apa ya yang lagi gue pikirin gitu. Apa yang lagi gue pikirin mulu gitu ya. Terus abis itu akhirnya aku tiba-tiba pas lagi mikirin ibu hamil yang meninggal karena COVID, aku nangis. Gitu. Terus aku nangis. Terus gue ada pikiran nih, bener gue harus konsul psikolog gitu. Ternyata bunda juga menyuruh gitu. Bunda juga ngeh kalau ada sesuatu sama aku gitu yang harus aku perbaiki gitu. Aku kan emang udah pernah ke psikolog juga waktu itu gitu, dan sekarang aku butuh lagi gitu. Aku sebenarnya udah bisa ngontrol diri aku sendiri gitu, cuma ternyata sekali tuh nggak cukup. Oke, jadi emang harus rutin ya? Harus ada rutin kontrol seminggu sebulan sekali gitu. Aku maunya gitu. Oh, kamu maunya gitu, tapi emang disuruh baiknya 2 sampai sebulan. Cuman aku emang sebenarnya psikolog ya terserah, mau kontrol lagi terserah, mau enggak juga terserah gitu. Tapi aku tuh mau gitu, karena aku ngerasa nyamannya ngobrol sama psikolog, dan aku mulai bisa
memperbaiki lagi dan lagi, lebih dan lebih gitu. Tapi berarti nggak ada patokan setiap orang gue harus ke psikolog berapa bulan sekali atau berapa Kalau tahun ada sekali? masalah sebenarnya pasti diagnosa, Disarankan. kalau nggak ada Oke. masalah ya kalau lagi nggak enak aja ngobrol sama psikolog gitu. Sebenarnya waktu yang pertama aku disuruh kontrol lagi, cuman aku nggak kontrol. Karena COVID ya waktu itu ya, karena Enggak, pandemi karena ya. iya ya, kayak mungkin karena aku males dan aku sekali udah ngerasa bisa ngontrol diri aku gitu. Nah kalau kali ini aku ngerasa nemu nyamannya gitu, Nemu nyamannya. ngobrol sama psikolog. Oke. Berarti kamu, Ada yang ketawa, oh itu anjing, gue juga kaget. Demi Allah. jangan ganggu deh anjing. Eh? Anjing. Oh iya benar. Nah berarti Si anjing mah, oh iya, ya kan? iya nggak apa-apa udah. Dia lagi ngeliat apa ya? Suara saya, iya lagi ngeliat apa aja bisa jadi. Aku belum mandi nih. Habis ini kita ini, aku temenin. Oke, lu nggak apa-apa, udah suami istri. Iya dong, mau kenapa? Yaudah lanjut. Terus habis itu Ya berarti kamu ngerasa sakit kamu kemarin yang kamu ngerasa mual parah beberapa hari itu, terus kelayangan, itu kamu selain medically, kamu ada ngerasa psychologically wrong ya Iya. sama diri kamu ya. Berarti kamu akhirnya memutuskan untuk konsul ke psikolog. ya Ya, oke, ceritain kamu ngobrolin apa aja sih di pas konsul tuh? kan private sebenarnya. Oh, Cuman gitu. yang mau aku ya nggak Oh yaudah, harus, berarti nggak harus semua lah nggak ya, aku berarti ceritain. nggak harus semua, berarti ini aja Benang garis- merahnya ya. Ya, benang merah kau sulam menjadi gelap. Jadi akhirnya aku ngobrol sama psikolog. Aku ngobrol sama dokternya Mima juga, namanya Miss Vita. Nanti aku tanya dulu sama dia, kira-kira dia mau nggak aku promoin di Instagram aku. Maksudnya aku tanya dia, takutnya kan pasiennya udah banyak jadi nggak perlu dipromoin lagi gitu. Jadi aku pengen aku tanya dulu, minta permisi dulu sama Miss Vita, siapa tahu teman-teman yang lain ada yang butuh juga gitu Oke, kan. oke. Nah jadi aku ngobrol sama Miss Vita. Kenapa manggilnya Miss? Karena Mima manggilnya Miss, jadi gue ikutan manggil Miss deh. Terus Oke. sebenarnya aku kan ditanya, Keisha gimana gitu, apa yang lagi Keisha rasain? Aku bilang aku sebenarnya nggak gimana-gimana sih gitu. Aku ngerasa nggak apa-apa, cuma aku ceritain tadi aku masuk rumah sakit, terus aku kalau mikirin ibu hamil yang kena COVID terus meninggal, aku nangis gitu. Terus kenapa ya sebenarnya aku nggak tahu, aku bilang. Terus katanya, jadi pokoknya ibu hamil itu ada hormon apa gitu namanya, aku lupa, yang emang bikin mood kita jauh lebih sensitif. Oke. Aku lupa namanya apa, nanti mungkin bisa teman-teman cari di Google, bisa ditulis di kolom komen. Aku agak kecekek nih. Ngap. Terus Kenyangan. enggak, kecekek kerudung. Terus pokoknya ada hormon itu di hamil yang muncul yang lebih besar gitu, jadinya lebih sensitif lah kita sebagai hati kita lebih sensitif gitu. Terus sampai akhirnya dia nanya masa kecil aku gimana. Oke. Karena dia ngerasanya titik poinnya tuh bukan di situ, bukan pas Tante Wulan meninggal. Tapi emang aku, jadi kalau menurut psikolog tuh kita tuh punya perpustakaan di dalam otak, dan perpustakaan aku tuh buku-bukunya berantakan. Nah makanya Miss Vita mau aku untuk menyusun buku-buku itu, dibantuin dia, dirapihin gitu. Kalau aku nggak perlu cerita, aku mungkin punya masa lalu yang ya kalian tahu juga, kayak aku waktu itu orang tuaku divorce di saat pas banget aku menemukan pasangan yang abusive. Di situ pecahnya, kata Miss Vita. Jadi di situ mulai berantakannya mungkin ya, pokoknya di situ pecahnya dia bilang gitu. Dan aku tuh karena mungkin aku ditinggalin, ada beberapa sosok yang meninggalkan aku, jadinya aku itu terbentuk jadi orang yang takut ditinggalin orang. Jadi aku gini, misalnya aku tuh sering banget sama teman-teman aku punya kecemasan berlebihan lah intinya. Nah makanya sekarang
aku kasih tau dulu nih ya, pokoknya aku punya kecemasan berlebihan, makanya pas kemarin ibu hamil banyak yang meninggal karena COVID, kecemasan berlebihannya muncul lagi. Karena aku takutnya aku nggak bisa proteksi anak aku, diri aku gitu, dan aku takut kejadian sama Tante Wulan, meninggalkan Balin, meninggalkan papa, aku takut itu terjadi sama diri aku gitu. Nah, aku tuh juga dulu kalau misalkan berantem sama teman-temanku, berantem masalah kecil, aku tuh pasti guilty banget sesudahnya. Entah aku sesudahnya pasti ngirimin makanan, cake, atau aku tuh dulu bisa seminggu sekali kayak, aku ada salah gak sih? Maaf ya kalau aku ada salah gitu. Dan makanya juga aku susah ngobrol via telepon atau langsung kalau lagi ada masalah sama orang. Aku lebih pilih lewat WhatsApp. Bukan karena aku pengecut, tapi chat. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku tahu kalau chat itu aku bisa berpikir dulu. Aku bisa berpikir, aku bisa hapus dulu. Kalau aku baca lagi, ini kira-kira nyakitin orang nggak ya? Kalau nyakitin aku hapus lagi gitu. Dan kecemasan berlebihan itu bisa dibenerin gitu kalau aku kontrol rutin gitu. Terus masalah lainnya sebenarnya ada masalah-masalah lain yang ada di dalam diri aku. Ini bukan berarti aku sakit jiwa ya. Karena semua orang yang ke psikolog bukan berarti orang yang punya gangguan jiwa. Tapi ya kalau kita ngerasa kita butuh, aku ngerasa penyelesaian masalah lebih baik ahlinya. Karena dia orang yang netral dan dia secara psikologis ngedirectnya, menyelesaikannya, jadi lebih enak gitu. Terus aku juga, pokoknya aku tipe orang yang kecemasan yang berlebihan karena takut ditinggalin sama orang. Gitu, intinya itu kata Miss Vita. Yang lain-lainnya aku agak lupa dan belum jauh lah, karena aku baru sekali kontrol sama Miss Vita. Tapi menurut aku langkah kamu tepat sih, maksudnya konsul ke psikolog. Karena benar tuh, kita harus tarik ke ahlinya. Kayak kita mau benerin motor kan gak mungkin kita ke rumah sakit dong. Kita ke bengkel gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi untungnya kamu aware cepet gitu loh. Kayaknya gue harus butuh konsul ke orang nih, ke yang ahlinya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau kita butuh atau harus ngobrol sama psikolog gitu? Kan kadang ada orang yang ngerasa gue fine-fine aja, tapi dia bersikap di lingkungannya tuh nggak beres gitu. Ya dong, ada kan yang seperti itu. Tapi dia ngerasa gue fine-fine aja. Lihat aja orang nyaman atau nggak sama kita. Sebenarnya banyak orang yang nggak nyaman sama kita, padahal bukan kita yang salah. Cuman kalau aku sih karena aku ngerasa nggak enak ya sama diri aku. Ada pemikiran-pemikiran yang nggak wajar. Kalau aku karena aku peka sama diri aku. Aku tuh selalu evaluasi sama diri aku sendiri. Hari ini melakukan apa, terus sebulan ini melakukan apa, kira-kira ada yang beres atau enggak. Aku tuh selalu evaluasi. Entah masalah sakit di badan atau sakit ada yang harus aku konsulkan sama psikolog gitu. Karena aku pengen secepatnya ditangani. Karena aku juga tipe orang yang aku pengen cepat selesai kalau ada masalah gitu. Aku orangnya yang buru-buru banget gitu. Dan aku pengen cepat-cepat lewatin masalah tersebut. Itu juga dibilang sama psikolog aku. Ada cara lain, ada nggak? Kayak ya mungkin tahu. Ada orang yang lari dari masalah, atau mungkin ada orang yang nyelesain masalah tuh harus detail satu-satu dari ini akarnya mana dulu nih. Ayo kita selesaiin akarnya dulu, baru mulai ke batangnya, ke daunnya, segala macam. Maksudnya cara lain kita tahu kalau kita butuh ke psikolog? Oh, ya sebenarnya aku nggak ngerti sih, karena aku cuma merasakan kalau aku ngerasa butuh gitu. Mungkin orang-orang yang nggak butuh psikolog ya nanti ada saatnya kali ya. Atau mungkin kalau misalkan kita misalkan ditegur orang, lo coba deh ngobrol sama psikolog, kayaknya ada yang salah deh dari lo, jangan sakit hati, coba aja. Ya karena pendapat ada beberapa orang yang berpendapat masih tabu ya tentang psikolog ya. Jadi kayak kalau ke psikolog tuh udah pasti sakit jiwa, udah pasti
gitu ya. Padahal kan enggak kan. Kayak bahkan Nggak boleh sakit jiwa. sakit jiwa, sorry. Nah berarti kayak aku nonton podcastnya Om Deddy Kobuzier, dia ngobrol sama Desta. Kamu sempet denger nggak? Enggak banget. Kan aku nonton tuh di loudspeaker, pakai AirPods. Jadi si siapa namanya, Desta, dia tuh punya rasa kekhawatiran yang tinggi juga. Jadi dia overprotective banget sama anak-anaknya. Sampai dia konsul ke psikolog gara-gara itu. Nah itu takutnya kan bisa jadi aku gitu juga. Aku terlalu overprotective juga kan. Karena aku punya kecemasan berlebihan berpikirnya. Takutnya aku mungkin ke anak aku jadi bikin gak nyaman sometimes gitu. Makanya ini salah satu ikhtiar aku juga untuk jadi ibu yang baik lah. Benar. Gitu. Karena kan kita kalau mau jadi ibu juga kita harus sehat mentalnya. Maksudnya kita juga harus banyak pengetahuan secara psikologis untuk menangani anak. Itu kan bisa ditanya-tanya juga sama psikolog gitu. Betul. Sebenarnya kata psikolog aku juga ini bagus banget. Jadi Kesha ada kekhawatiran nggak, dia bilang mau jadi ibu gitu. Kira-kira sejauh ini apa sih yang dipersiapkan sama Kesha gitu. Aku cuma jawab, aku alhamdulillahnya menemukan pemikiran yang kita nggak usah perlu banyak mikir untuk jadi ibu, dinikmatin aja, dijalanin aja. Aku udah pernah bahas di podcast sebelumnya, karena apapun yang kita lakukan untuk anak itu pasti baik gitu. Nah kata psikolog aku, anak itu, cara mendidik anak itu hanya dengan cinta. Kalau pakai teori, orang-orang tuh berbeda-beda teori pasti. Ada yang bisa menerima teori ini, ada yang enggak. Jadi yang paling bisa diterima oleh semua orang adalah cinta gitu. Jadi gimana cara kita membesarkan anak kita, ya dengan cinta. Misalnya kayak yang aku udah kasih tau ke kamu kemarin, anak kita nangis, jangan langsung digantiin popok, jangan langsung disusuin, tetap nangis ngerengek segala macam, kita panik segala macam, enggak gitu caranya diajak ngobrol. Sayang, kenapa nangis nak? Mau dipeluk ya? Sayang lapar ya, mama nenenin ya gitu. Terus atau enggak, belum reda juga. Kita ganti popok ya gitu. Atau sayang mau ditimang-timang ya gitu. Bayi mah nggak bakal ngerti. Enggak, dia ngerti dengan cinta. Kalau kita ajak ngobrol, papa mamahnya bersatu, saling cinta, mencintai dia, itu pasti works banget untuk anak. Insya Allah anak besarnya ya penuh dengan cinta gitu. Berarti dari bayi udah di-treat seperti itu ya? Iya. Udah kita ajak ngobrol, Iya. udah kita taburin, kita showering sama love ya, gitu ya. Nggak usah banyak, boleh baca teori untuk pengetahuan, Benar. tapi nggak usah terlalu teori ke anak. Betul. Dengan yang paling besar harus kita lakukan adalah dengan cinta. Aku sekarang lagi suka stalking Instagramnya parenting gitu deh. Sama aku juga. Karena aku masih Tabu. Bukan tabu. Belum pernah mengalami. Betul, jadi kamu belajar. masih dangkal ilmunya tuh, kayak masih jauh banget gitu untuk jadi ya belum pernah juga sih jadi orang tua rasanya kayak gimana, punya anak rasanya kayak gimana. Jadi aku masih harus banyak belajar. Berarti itu ya, berarti psychologically, susah banget nih ngomongnya, secara psikologis, nah gitu. Kita harus memperhatikan diri kita bukan hanya dari physically, tapi dari secara psikologis juga. Iya. Dan kita, terutama kamu harus menekankan buat netizen tuh, kalau ke psikolog tuh gak cuma buat orang-orang yang sakit jiwa doang. Kasih tahu yang. Iya, kalau ke psikolog ya, psikolog itu kayak temen aja gitu. Enak banget kok ngobrol sama psikolog. Aku kelihatan mau nangis, ayo nangis aja Kesha, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak kayak kalian konsul sama dokter, suntik gitu, enggak. Emang kayak ngobrol aja sama temen, cuman temen yang paling mengerti kita gitu. Kayak dia tuh ngerti banget. Dia karena kan psikolog kan belajar beberapa mungkin cara ekspresi orang gimana. Mungkin dia menilai dari situ, cara berbicaranya, terus dia bisa nebak
masa kecilnya gimana segala macem gitu, agak cenayang, nggak cenayang sih, maksudnya dia belajar lah teorinya Ada gitu. teorinya. Ada teorinya, jadi dia bisa menebak-nebak gitu, dan aku tuh seneng gitu ditebak sama dia gitu, dibacain, di direct suruh apa gitu. Nggak semua orang yang ke psikolog harus minum obat. Ada juga yang minum obat cuman ke psikiater kalau nggak salah. Mungkin kalau psikolog udah menemukan sesuatu masalah di diri kalian yang berlebihan, psikolog akan mulai oper ke psikiater. Aku nggak ngerti sih masalah itu, tapi sejauh ini aku nggak perlu minum obat. Syukurnya gitu. Makanya aku pengen kontrol terus supaya makin tahu ke dalam gitu. Ada permasalahan lain yang serius gak di aku gitu. Tapi kalau sejauh ini enggak gitu. Berarti ya udah itu aja sih ya. Ya karena gini, manusia kan dibentuk dari kecil gitu, dari gimana lingkungan dia, gimana dia hidup gitu. Jadi kalian nggak perlu menyalahkan diri kalian kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi sama pemikiran kalian. Nggak usah salahin, nggak usah nyari tahu kenapanya. Nggak usah kita cari tahu kita harus nyalahin siapa, nyalahin diri kita atau nyalahin orang tua kita atau nyalahin teman-teman kita atau mantan kita. Kita cari aja solusinya, gimana caranya kita bisa keluar dari pemikiran yang nggak enak tersebut, atau gimana caranya kita bisa sembuh dan bisa berpikir secara enak gitu. Karena masing-masing orang punya case yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan aku kemarin pengen kasih tahu ke kalian setelah aku konsul ke psikolog, tapi ternyata permasalahanku sama permasalahan kalian bisa jadi beda, karena banyak yang GERD juga dan pengen tahu apa yang harus dilakuin. Nah kalau ke psikolog nggak bisa aku kasih tahu masalah aku. Mereka tetap harus konsul masing-masing karena supaya tahu permasalahan mereka apa, karena kan masing-masing orang beda. punya permasalahan yang beda gitu. Berarti udah sih ya, semoga bermanfaat ya. Iya. Jadi buat kalian cobalah kenali diri kalian lebih baik lagi. Know yourself more and love yourself more ya. Iya benar, supaya orang-orang sekitar kalian, lingkungan kalian juga bisa mencintai kalian dengan versi kalian yang lebih baik gitu. Betul. Tapi sebelum orang-orang mencintai kalian harus cintai diri kalian sendiri. Seperti aku mencintai diri aku, maka dari itu Kesha mencintai aku. Iya.